Saya awal-awal ngafal itu memang dari SMP. Mhm. Nah, saya sempat juga merasakan proses menghafal itu sampai gini, mohon maaf nih, ini jangan dicontoh teman-teman. Iya, itu saya masih ingat banget, saking nggak masuknya hafalan saya itu, Heeh. kertas Al-Quran pernah saya sobek. Saking jengkelnya Ustaz. Saya tidur, Mhm. Ustaz Adi Hidayat kayak bawa kayu gitu, Mhm. kemudian mukul. Bangun, bangun, murojaah gitu. Bangun, bangun, ayo murojaah. Gimana sih antum hafalan udah ada tapi ditinggalin. Gitulah pokoknya isinya Al-Quran, Al-Quran aja tuh. Makanya saya tuh nggak tenang, nggak tenang. Kamu harus bisa jadi siapapun Mhm. ketika diamanahkan jadi apapun. BBM Bincang bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran, selamat datang di BBM Bincang bareng Mapas. Nah, di podcast perdana kali ini kita kedatangan tamu spesial sekali. Beliau merupakan santri atau alumni dari Maskanul Hufaz Medan. Dan kemarin pas wisuda, dia terpilih menjadi santri terbaik. Wah, luar biasa sekali. Dan pastinya beliau memiliki cerita-cerita unik dan menarik yang akan disajikan pada podcast kali ini. Rian Maulana, apa kabar Rian? Alhamdulillah sehat Sehat ya? walafiat. Alhamdulillah. Antum Alhamdulillah. sendiri gimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat, cuma dompet aja yang nggak sehat ini. Kena Waduh, kanker. sama ya. Saya juga kena Iya. kanker. Sekarang banyak yang kena kanker, kantong kering. Mudah-mudahan cepat sehat Iya, penyakitnya. sebenarnya nggak masalah sih kalau penyakitnya kantong kering. Iya. Jangan aja hati kita yang kering. Masya Allah. Kayaknya udah pernah nih kering hatinya. Pernah waktu zaman jahiliyah dulu. Karena kurang siraman-siraman Masya Quran gitu kan, Allah. ceramah itu jadi Masya hati Allah. itu kering. Masya Allah. Gimana? Ente aslinya orang mana sih? Saya asli Aceh. Cuman kalau dibilang asli Aceh enggak juga sih, karena ayah saya itu keturunan Sunda dari Cianjur. Oh. Iya. Cuman karena saya dari kecil di Aceh, makanya saya tuh merasa sebagai orang Aceh. Oh Gitu, iya gitu, iya Ustaz. iya. Berarti Sunda Aceh gitu ya? Atau Aceh Sunda Ibu gitu. saya orang Aceh gitu. Iya 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 iya. Sekarang umurnya berapa? Umur sekarang 21 tahun, jalan 22. Insya Allah nanti Oktober sudah masuk 22. Oktober ya? Sekarang Iya. September. Iya, 1 bulan lagi lah. Wih, 1 bulan lagi ulang Jadi, tahunnya guys. Tanggal 26 ya teman-teman, catat ya. Wih, inget tuh. Iya, 25 Oktober. Kalau ada September ini. September sudah lewat? Belum. Belum. Ya itu mah spesial, orang yang tahu aja. Orang mau ngingetin terserah, orang itu nggak terlalu penting. Tapi kita seumuran dong nih? Enggak. Beda 1 tahun. Oh. Iya. Mungkin ente kayaknya 2000. Iya. Nah, kan. Saya 2001. Masya Allah. Iya, mantap. Tapi harus banyak belajar juga dari Ustadz Ardoni. Oh, sama-sama belajar. Kita kan masih santri semua ini. Iya. Santri Masya pengabdian. Allah. Jadi ngabdinya di mana ini? Saya kebetulan diamanahin di Direktorat 3 di Maskanul Hufaz Pusat sebagai tim MDO, Mahfaz Dakwah Organizer. Ya Allah, itu MDO itu nggak mudah guys. Jadi MDO kan Maskanul Hufaz apa? Mahfaz Dakwah Organizer. Jadi dia itu yang menemani Uma Oki Setiana Dewi berdakwah keliling Indonesia gitu. Betul. Dan itu tidak mudah ya. Karena banyak yang harus dipersiapkan gitu. Masya Allah, berarti orang-orang yang di MDO itu bukan orang-orang biasa. Ini salah satunya ini Mas Rian ini, wah keren banget. Iya, salah satunya kita juga harus punya fisik yang kuat karena itu kan mobile terus, Iya. mobile terus. Sudah waktunya juga padat, kita harus betul-betul kejar-kejaran sama waktu. Iya Harus benar-benar. ekstra memang MDO. Iya Semangat sih. tim MDO. Iya, Yang nonton iya. semangat ya. Oke. Jadi kamu kemarin pendidikannya itu terakhir dan sebelum-sebelumnya itu apa? Background ada Iya. background pondok kah atau dulu SMA atau apa? Kalau background pondok sendiri, saya itu di bangku SMP doang merasakan pondok. Cuman kalau untuk pendidikan Al-Qur'annya memang sudah dari kecil dididik oleh orang tua. Itu dari kelas 2 SD lah. 2 SD? Udah mulai ngaji-ngaji. Itu memang didikan keras. Karena dulu kalau misalkan nggak ngaji sehari itu bisa kalau bahasa kami itu kena rotan lah di sana Iya gitu iya, ya. apalagi orang Aceh kan yang dia sangat agamis banget gitu kan. Iya, orang-orang betul. Aceh. Insya Allah didikannya bagus walaupun keras, memang kita harus Iya. sadar gitu. Iya sadar. benar. Jadi yang ngedidik itu murni dari orang tua yang ngajarin gitu kan, atau ikut ngaji-ngaji biasanya TPA gitu? Nah,
ikut ngaji TPA Ustaz. Ikut ngaji TPA Iya, ya. jadi kami ngajinya itu setelah pulang sekolah. Heeh. Setelah pulang sekolah zuhur ke asar gitu. Jadi kayak ada jenjangnya. Pertama kita juz amma dulu, Oh baru iya, nanti iya. Al-Qur'an setelah tamat itu kan, Mm-mm. gitu. Jadi orang tua saya dulu menekankan banget emang harus ngaji. Iya sih benar. Sampai-sampai ketika saya udah tamat juz amma tuh, kemarin dibawa di kabupaten saya itu di Nagan Raya ada namanya Masjid Gudang. Jadi di sana itu ada ulama Mm-mm. yang memang mengkhususkan bagi anak-anak yang udah tamat juz amma istilahnya tuh mau naik ke Al-Qur'an, mau Heeh. masuk Al-Qur'an itu memang harus di gimana ya? Bahasanya ya, apa? Kalau bahasa Aceh itu pesiju itu kayak ritual gitu. Oh. Jadi kita nanti mungkin didoakan oleh ulama Oh tersebut. iya, iya, iya. Mungkin sebuah keberkahan juga sih. Iya sih. Ya Iya. sampai sekarang Jadi alhamdulillah. itu berkahnya ya, buat Iya. cari berkahnya. Ya memang Iya. kita harus banyak-banyak minta doa kepada orang-orang yang Iya soleh. benar-benar. Gitu. Berarti SMA-nya nggak mondok? Iya, SMA enggak. Karena saya dari SMP masih usia-usia pubertas, Sat. Ah Dan- iya iya. Iya. Jadi waktu itu ya istilahnya tergoda lah dengan teman-teman. Oh iya. Jadi benar. keluar ke umum, pengen ngerasain gimana sih orang luar itu, anak luar Heeh. bebas gitu kan. Iya. Nggak ada terikat dengan peraturan asrama gitu. Mungkin ya gitulah. Tapi Oh. itu jalan yang nggak baik. mungkin Jadi ya. SMA lulus. Alhamdulillah lulus di tahun 2018. Nah, kemudian saya lanjut ke bangku kuliah. Sempat kuliah sebentar. Sempet kuliah, sempet guys. Sempat kuliah. Ini emang rata-rata banyak orang yang itu bilangnya sempet kuliah, bukan pernah kuliah ya. Sempet kuliah, berarti nggak selesai ya? Enggak. Iya. Allah. Bahkan mungkin menurut saya itu tidak dihitung kuliah. Heeh. Karena memang cuma 1 semester doang, Ustaz. 1 semester. Iya, jadi kebetulan waktu itu saya ngambil jurusan bahasa Arab. Kok itu kayak aneh sih? Emang Ustaz pernah kuliah juga ya? Sempet kuliah juga. Iya. Jadi sama kalau aneh 1 semester juga. Jadi semester 2 karena corona aneh berhenti. Ngambil jurusan bahasa Arab juga. Wis, jago dong bahasa Arabnya nih. Belum, kan Masya cuma 1 Allah. semester. Oh, di mana Ustaz kuliahnya? Di Ma'had Usman bin Affan Jakarta Timur. Oh iya. Kalau saya kemarin kebetulan di Deli Serdang di Medan. Jadi masih dekat lah sama Aceh. Oh. Jadi itu pertama kali merantau tuh. Enggak sih, pertama merantau ya di bangku SMP. Sekolah? Karena dulu jarak dari rumah ke pondok Heeh. SMP ke asrama itu 5 jaman lah ke Banda Acehnya. Oh. Jadi Enggak waktu maksudnya masih keluar kecil. provinsi gitu. Dari Aceh ke Medan. Bener, Berarti itu pertama tuh. Iya, ke Medan. Berarti ente termasuk orang yang mandiri ya? Kan orang ada yang mentalnya itu nggak bisa ngerantau gitu kan? Iya. Ya, alhamdulillah sih memang orang tua dari kecil memang mendidik begitu ya. Didiknya mantap itu. Jadi, maka dari itu orang tua memang sejak saya SMP memang udah mengizinkan itu, walaupun banyak mungkin saudara-saudara yang tidak pro ya kan, masih kontra Iya. dengan itu karena masih mungkin dilihat dari postur tubuh kecil, pengalaman belum, tapi alhamdulillah bisa melewati semua sampai Iya, sekarang. iya. Jadi Kita harus orang yang emang kuat. benar-benar berani mencoba gitu kan. Iya, betul, Jadi betul. kisah kita gitu hampir mau sama ini. Aneh juga pertama merantau ini ke sini gitu. Ke Jakarta. Iya. Jadi emang nekat dari hati gitu kan. Aneh pokoknya pengen merantau keluar, nyari ilmu keluar gitu kan. Iya. Karena kalau kita di kampung itu kayak Bener. nggak ada kemajuan gitu loh. Bener. Mindset kita itu ya gitu-gitu aja. Iya, seputaran itu aja ya. Heeh. Kalau kita udah keluar jadi kita bisa tahu, wah, orang Tahu luar itu dunia-dunia. gini. Iya. Wawasannya memang harus lebih Iya. banyak lah gitu. Jadi kita tidak segampang itu mengejudge orang lain, kenapa bisa begini, kenapa bisa gini. Karena memang di daerahnya begitu. Gitu Iya. ya. Mm-mm. Contoh kecil aja mungkin kita berjumpa dengan orang Medan sama Heeh. orang Sunda nih. Heeh. Kan gitu, misalkan Ustadz nih lagi ada acara, terus di samping kiri Ustadz orang Sunda, Iya. terus kakinya keinjek misalnya tuh. Heeh. Terus dia ngomong apa? Punten atuh Iya. gitu kan. Benar. Tapi coba sama orang Medan coba. Oh. Oh, gimana tuh? Kakinya keinjek coba. Mata gua di mana kan gitu Ya ya. Allah. Jadi kita bisa membandingkan antara Masya dua Allah. daerah ini Iya, ya. iya benar. Jadi tidak gampang mengejat. Kok bisa sih orang Medan keras? Kan karena emang daerahnya begitu. benar. Iya. Sama lah kayak Palembang gitu kan. Oh, Palembang tuh kalau ngomong aduh, Ustaz mulut- orang Palembang ya? orang Palembang kan Masya ya. Allah. Jadi kalau ngomong itu hampir sama lah sama Medan gitu kan. Jadi kayak
kasar-kasar gitu, tapi walaupun ngomongnya itu kasar tapi hatinya lembut. Wah, Orang ini Sumatera kan gitu ya. iya, betul betul. Maka itu mungkin kebiasaan kita di sana begitu. Iya, Jadi iya. orang Sunda yang ke Sumatera pun bakal paham dan orang Hmm. Sumatera yang ke Sunda juga bakal paham nanti gitu Iya, kan. Maka benar. itulah pentingnya merantau, teman-teman. Iya, Ya, bisa kita dicoba. bisa saling memahami gitu kan ya, saling Saling mengenal. Oke, jadi sebelum perjalanan ente ke Maskan nih, Hmm. sebelumnya ente pernah selain kuliah nih, pernah kerja atau pernah apa gitu kan? Pernah nggak? Ketika saya keluar dari kuliah, karena kan saya resign itu, karena Iya. ada beberapa alasan. Itu ada jeda waktu beberapa bulan saya bantu saudara. Jadi Hmm. saudara tuh punya kafe beliau Mm-mm. di satu kota. Memang bukan punya beliau, tapi beliau yang ngelolanya. Oke. Jadi kami berdua di situ kayak kerjasama gitu. Memang kami berdua yang diamanahin untuk itu mengelola itu. Jadi saya belajar banyak di situ. Entah itu sebagai kokinya lah. Jadi kalau di Aceh kan ada tuh makanan khas Aceh, apa? Mie Aceh. Mie Aceh ya? Iya, saya pernah Iya. nggak nyobain? Pernah. Masya Allah. Itu Jadi jadi ketagihan ya? nantilah kita coba ya. Boleh. Jadi kebetulan di situ kemarin saya udah bisa tuh buat mie Aceh, buat Heeh. nasi goreng gitu, khas Acehan Iya. gitu. Banyak buat minuman kayak mungkin. Sempet jadi barista juga nggak? Betul, karena kan di situ kan model kafe-kafe gitu Allah. ya. Iya, 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 iya. Jadi belajar banyak lah di situ. Jadi sempet kerja di kafe berapa lama tuh? 3 bulanan, Chat. Itu sembari saya mencari tahfiz daripada nggak ada kerjaan gitu kan. Iya, iya benar. Makanya ke situ inisiatif kerja, nambah ilmu juga kan. Iya, iya. Jadi kita tuh nggak bisa harus nggak bisa cuman bisa dalam satu bidang gitu ya. Kalau bisa nyobain iya. semuanya kenapa enggak gitu ya. Ente tahu nggak? Anda juga pernah kerja di kafe. Kok sama ya cerita kita nih. Kenapa ini? Aduh. Jangan-jangan putra yang tertukar. Waduh. Jadi aneh kemarin tuh setelah resign kuliah, Iya. enggak, kalau aneh pas lagi kuliah juga sih. Pas lagi kuliah. Nah, kerja di kafe. Kerja di kafe habis itu kalau aneh nggak nyampe sebulan, cuma Iya. 3 minggu kalau nggak salah. Karena corona pulang, akhirnya nggak balik lagi kerja, nggak lagi kuliah, nggak lagi. Itu sebagai apa saat di kafe model gimana gitu maksudnya? Sempet juga belajar barista gitu kan, Wis, jadi barista. mantap. Tapi karena cuma berapa minggu kan, jadi nggak terlalu itu juga. Jadi Seru sih. pegawai pelayannya juga Oh gitu. iya. Itu doang sih. Kita Tapi ya bisa dapat dapat pelajaran banyak ya. iya, pengalaman gitu kan. Itu penting Mm. banget sih. Betul, Ustaz, betul. Nah, selain itu apa? Ada lagi nggak kerja-kerja apa gitu? Nah, setelah itu udah dapat nih pondoknya. Kebetulan saya masuk pondok, alhamdulillah diterima di sebuah lembaga kemarin di Bekasi. Tapi di situ nggak sampai selesai. Saya cuman bisa setoran hafalan sekitaran 10 jusan lah, 10 10 juz. juz ya. Karena kita di situ kan programnya 2 tahun. Jadi setahun untuk setoran dan kemudian setahun lagi pemungkinan. Jadi kan saya masih tahun pertama. Iya. Jadi masih setoran doang. Jadi dapatnya cuma 10 juz dalam waktu 8 bulan itu kan lama itu ya. Iya, Karena lumayan. sekalian proses mungkin Ustaz ya. Oh, berat itu. Jadi kebetulan itu awal-awal corona Ustaz. Tahun 2000 berapa? 19. 2019 2020 ya. 2020 kalau nggak salah itu. Awal-awal corona. Jadi pemerintah Bekasi ngeluarin surat perintah untuk yang bukan orang Bekasi get out istilahnya. dipulangin. Iya, Ya bener, Ustaz. Allah. Jadi sempat mikir juga ini gimana coba Al-Quran terbengkalai. Iya. Jadi bakal pulang ke Aceh juga nggak ada jaminan bisa balik lagi kan, karena memang COVID waktu itu berkepanjangan itu. Panjang banget. Memang COVID ini, masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga negara kita dari COVID itu. Amin. Nah, jadi pulang ke Aceh baru 1 minggu kalau nggak salah itu di Aceh. Gitu. Ada saudara yang nawarin kerja. Iya. Kebetulan di rumah saya itu Ustaz, di daerah dekat PT. Ustaz tahu PT kan? Kebetulan di sana tuh PLTU, ada beberapa PT juga. Salah satunya tempat saya kerja itu PT produksi semen, produksi beton. Oh. Iya, yang mobil-mobil besar itu. Iya. Yang gitu. Nah, kemudian saya diterima kerja di situ, alhamdulillah. Jadi apa tuh? Nah, saya kemarin awalnya sebagai ada namanya operator. Istilahnya saya tuh sebagai asisten operatornya di situ. Bantu-bantu di lab juga, untuk lab ngetes sampel beton yang udah kita produksi. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi belajar banyak sih di situ. Berarti di kantor ya?
Enggak di kantor Enggak sih. di kantor. Studio apa Di gimana? lapangan. Di lapangan. Iya, langsung ke lapangan. Jadi tim Oh, lapangan lah. kirain jadi sopir apa tadi ngangkut-ngangkut nanti. Enggak. Jadi ya di situ alhamdulillah sudah ada gaji lumayan. Berapa lama tuh? 8 bulanan, Sat. Wih, lama juga ya, hampir 1 Lama. tahun. Jadi dalam waktu 8 bulan itu saya kerja, cuman pikirannya nggak fokus ke kerja. Mm-mm. Jadi saya masih terngiang-ngiang itu Al-Quran nih Masya Al-Quran saya gimana sebelum selesai. Allah. Serius. Jadi ya gitulah, alhamdulillah banget bisa bergabung di Maskanul Hufaz ini gitu. Iya. Oke. Jadi abis dari situ ente tes ke Maskanul Hufaz gitu. Nah, kalau tesnya unik. Oh, gimana Terbilang tuh? unik. Jadi teman-teman itu kan udah mulai buka pendaftaran 3 bulan terakhir kalau nggak salah itu. Iya. Teman-teman udah ngirim berkas, Hmm. nanti ada seleksi berkasnya gitu kan. Nah kebetulan mereka udah aktif satu pekan, udah aktif belajar. Iya. Jadi ada kan kuotanya 20 santri. Kebetulan satu orang itu mengundurin diri, mengundurkan diri. Iya. Iya. Jadi oleh Abi Lubis nih, kepala cabang Hufaz Medan, beliau mencari santri. Kebetulan saya tahu info itu, kemudian saya langsung menghubungi pihak yang berwenang untuk penerimaan santri yayasannya. itu. Iya. Iya, PSB, bagian PSB. Abi Lubisnya. Saya langsung hubungi. Alhamdulillah prosesnya cuma 1 hari. Besoknya saya langsung berangkat masuk Maskanul Langsung. Hufaz. Alhamdulillah. Sebuah nikmat memang. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa perjuangannya bisa nunggu sampai 3 bulan gitu ya. Tapi alhamdulillah saya prosesnya cuma 1 hari. Kemudian langsung masuk. Bersyukur banget. Masya Allah. Karena memang sebelumnya pikiran nggak tenang. Saya bisa cerita sedikit ya. Saya tuh berkali-kali mimpi ketemu Ustadz Adi Hidayat. Oh. Nah, jadi di mimpi itu macam-macam ceritanya tuh. Salah satunya tuh gini. Saya tidur. Ustadz Adi Hidayat kayak bawa kayu gitu. Kemudian mukul. Bangun, murojaah gitu. Itu ada beberapa kali gitu mimpinya. Itu? Iya. Bangun, ayo murojaah. Gimana sih antum hafalan udah ada tapi ditinggalin. Gitulah pokoknya isinya Al-Quran aja tuh. Makanya saya tuh nggak tenang. Ustadz Adi Hidayat muncul dalam mimpi gitu. Ustadz Adi Hidayat. Ngingetin. Iya, makanya saya kan sering juga lihat kajian beliau ya. Iya. Kan? Ya gitu, Ustadz. Makanya Al-Quran terus itu insya Allah nggak pernah dilupain. Walaupun memang kadang kita di luar ya, aktivitas di luar itu nggak menentu. Makanya kenapa saya itu pengen terus masuk pondok. Karena emang lingkungan pondok tuh lingkungan yang bagus, memang ngejamin. Iya, aman, bener-bener. Walaupun Minimal sekarang orang-orang pada bilang pondok sekarang nggak aman gitu kan, banyak yang ya pelecehan seksual ataupun sekarang kan yang lagi viral di Gontor gitu kan. Iya betul. Ya sebenarnya kita nggak boleh menjudge lembaganya ya. Iya. Karena kita di pondok itu nggak 100% semuanya sempurna dan baik gitu. Karena kalau Anda boleh bilang pondok itu adalah bengkel. Jadi mana yang rusak itu ditaruh di itu ya, di pondok. Karena ada juga orang yang nganggap pondok itu bengkel gitu. Iya, jadi tempat pembuangan mungkin ya, orang-orang yang rusak nih, orang-orang yang rusak, udahlah taruh pondok aja nih biar bener gitu kan. Nah jadi nggak bisa teman-teman nyalain lembaganya gitu kan. Karena betul. di pondok itu nggak semuanya santri-santrinya itu latar belakangnya orang-orang baik yang sama karakternya gitu kan. Karena kita tujuannya kan mendidik orang yang nggak baik, kita perbaiki gitu kan. Jadi selama proses itu ya karakternya beda-beda gitu. Makanya itu yang melakukan kesalahan-kesalahan begitu hanya beberapa oknum saja. Iya. Jadi nggak bisa lah teman-teman ngejat semua pondok begitu, semua lembaga begitu. Iya Makanya benar. jangan takut masuk pondok. Insya Allah aman nih pondok. Minimal sholat kita terjaga. Iya benar. Itu karena awalu ma yuhasabu biha abdu yaumil qiyamah apa? As-shalah. Itu saya. Iya benar. Benar saya. Iya. Amal Saya yang... takut salah ini. Ya, ada juga ngeri nih sama Ustadz ini. Ya, iya benar. Oke, nah jadi masuk Maskanul Hufaz. Kalau ngafal itu gimana tuh? Perjalanan ngafalnya ada kesulitan di sini ataupun lebih enak gitu kan? Karena sebelumnya kan udah mondok tuh. Jadi pas masuk ke Maskanul Hufaz, lancar-lancar aja lah gitu kan? Iya. Atau gimana tuh perjalanannya? Saya awal-awal ngafal itu memang dari SMP. Nah, saya sempat juga merasakan proses menghafal itu sampai gini. Mohon maaf nih, ini jangan dicontoh teman-teman. Ya, itu saya masih ingat banget. Saking nggak masuknya hafalan saya itu,
kertas Al-Quran pernah saya sobek. Saking jengkelnya Ustaz. Artinya gini teman-teman, Aduh. pelajarannya apa? Itu gambarannya begitu sulitnya seorang Rian menghafal Al-Quran dulu. Nah, dulu ya, begitu sulitnya seorang Rian menghafal Al-Quran dulu gitu. Makanya sampai-sampai kertas Al-Quran itu pernah saya sobek itu saking apa? Saya masih simpen Quran itu. Saya juga masih ingat halamannya juga Azariyat, surah Azariyat waktu itu. Surah Az-Zariyat. Iya, juz 27. Iya, iya, Ustaz iya. ya. Itu umur berapa tuh? Kelas berapa? Kelas 3 SMP ya, Ustaz. 3 isi, udah lumayan dewasa lah ya. Iya. Udah remaja gitu maksudnya. Makanya bukan prosesnya tuh memang panjang banget. Jadi Ah, ah. nggak ada yang instan menghafal Quran tuh nggak ada instan. Memang harus kita tuh kerja keras, memang kerja keras. Iya, iya. Walaupun ada yang instan yang bisa cepat itu masih sekian 0, sekian persen ya Ustaz ya. Maka itu sekarang kalau kita berusaha terus tekun, ikhlaskan niat yang pertama ya, Mm. luruskan niat, ya itu nanti kita bakal memetik hasilnya. Iya, benar. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah sekarang menghafal itu 25 sampai 30 menit alhamdulillah dapat Dapat. per halaman gitu. Masya Allah. Itu memang masih normal sih, tapi Iya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang dari dulu memang susah banget Susah banget. ya, tapi Allah kasih kemudahan gitu. Iya, benar. Gitu Ustaz. Iya. Oke, jadi karena memang di balik kemudahan itu ada kesusahan atau sebaliknya gitu kan ya. Di balik Karena kesusahan ada kemudahan. iya, fa inna Gitu. ma'al usri yusra. Yusra. Jadi ketika kita kesusahan tuh awal-awal, ya nanti ketika kita terus berusaha akan dimudahkan oleh Allah gitu kan ya. benar. Yang penting jangan mau jangan pantang menyerah. Iya. Jangan pantang menyerah. Jangan putus asa gitulah ya. Ya, karena ada seorang ulama itu mengatakan gini, kalau kamu tidak mau kalau kamu tidak mau merasakan pahitnya belajar, Iya, ya maka kamu harus bersiap untuk merasakan pahitnya kebodohan. kebodohan Nah, sepanjang gitu. masa itu. Iya, sepanjang masa. Maka iya. kan kita akan bingung nih kalau kita nggak mau belajar. Contohnya mungkin Ustadz Ardoni nih, Heeh. belajar dalam bidang apa gitu. Kemudian di pengabdian nih diterjunkan di bidang tersebut. Kalau Ustadz sebelumnya nggak belajar, mungkin Ustadz bingung kan? Iya. Pahit nggak ya? Pahit nggak Ah. kalau kita nggak bisa itu? Nggak Kan pahit, pahit. ya kan? Pusing. Pusing ya. Maka itu harus belajar, Iya. teman-teman. Oke. Nah, jadi motivasi utama ente mau ngapal Quran gitu. Apakah memang saya dari hati memang udah pengen ngapal Quran gitu kan karena didikan orang tua, ataupun ada yang mendorong ente atau ulama-ulama terdahulu atau siapa gitu kan yang jadi motivasi ente? Kalau dari kecil memang udah udah dibiasakan dengan Al-Quran ya. Iya. Walaupun tidak menghafal. Tapi jujur saya dulu belum kenal banyak-banyak ulama, nggak tahu banyak-banyak motivasi tentang Al-Quran. Jadi masa-masa itu nih awal-awal, waktu itu saya pernah nonton bareng nih sama keluarga. Ustadz tahu mungkin acara Hafiz Indonesia di iya. RCTI. Iya. Jadi setiap hari nonton itu ibu saya pasti ngomong gini, wah bagus ya, coba anak saya begitu. Pasti beliau ngomong gitu. Iya, Waduh. coba anak saya bisa gitu. Itu Jadi nggak saya- enak tuh kita yang denger. Wah, saya sebagai anak itu merasa malu banget. Jadi ya gitu Ustadz. Maka saya bukan inisiatif ya, memang Iya. alhamdulillah Allah kasih hidayah, Allah kasih kecintaan saya kepada Al-Quran. Maka itu salah satunya dengan masuk pondok. Kemudian di pondok itu saya ikut program takhasus tahfiz. Maka mulai dari situ saya mulai cinta Al-Quran. Walaupun ketika SMA saya keluar lagi, itu bukan karena saya nggak lagi mau menerusin Al-Quran. Iya. Pikiran pokok saya memang, tujuan utama saya memang harus menyelesaikan Al-Quran dimanapun nanti. Iya. Tapi mungkin di luar belum bisa, maka alhamdulillah Allah giring Iya, ke sini iya. masukkan lepas. Masya Gitu, Allah, Masya Allah ya. Masya Allah, berarti Allah masih menuntun kita ya, bersyukur banget. Alhamdulillah. Jangan sampai Allah udah membiarkan kita itu, aduh, ngeri banget. Kalau Allah udah ngebiarin kita, ini terserahlah gitu kan, mau Iya. kemana gitu kan. Bener. Karena Tadi, kan, apalagi tadi tuh, lewat mimpi gitu kan, usaha Adidaya muncul ngingetin kita buat murojaah, buat mengingatkan kita dengan Al-Quran gitu. iya. Hidayah Allah banget gitu loh. Mm-mm. Jangan sampai kita tinggal dengan Al-Quran gitu. Oke. Nah, ini nih, kemarin kan berarti selama di Maskanul Hufaz gitu kan, ya banyak cerita-cerita lah gitu kan, lika-liku gitu kan dalam menghafal, keseharian bersama teman sama ustadz gitu kan. Nah, pas wisuda kemarin itu gimana tuh?
bisa jadi santri terbaik tuh? Mungkin teman-teman ini pada penasaran gitu kan, apa sih rahasianya gitu kan? Apakah ente punya zikir yang didawamkan tiap haram gitu kan, atau salawat yang nggak putus-putus gitu? Masya Allah. Atau memang ya saya yakini gitu kan, Iya, jadi iya. diri sendiri aja gitu? Eh, Gimana jadi, tuh? Jadi teman-teman nih ya, sebenarnya saya juga nggak nyangka sih bakal Nggak jadi nyangka santri ya? terbaik, nggak nyangka banget, karena memang saya sendiri juga nggak merasa sebagai yang terbaik. Heeh. Masih banyak yang terbaik Iya benar. teman-teman ya, dari segi apapun mungkin. Tapi saya gini, berpegang teguh pada kalimat ini, misalkan apa namanya, kamu harus bisa jadi siapapun Mm-mm. ketika diamanahkan jadi apapun. Nah Oh. gitu Ustaz. Maka itu mungkin gitu sih, saya sadar itu. Ketika kita diamanahin jadi ini, kita harus siap nyelesain tugas ini dengan totalitas, ikhlas pastinya kan. Kemudian kita harus memang apa namanya, ya ngikutin apa prosedurnya, apa yang harus kita lakukan sebagai santri. Iya benar. Kewajiban kita sebagai santri memang harus kita kerjain betul-betul. Jangan cuma menuntut hak kita sebagai santri. Heeh. Nah, buat temen-temen gitu. Jadi yang terbaik itu sebenarnya cuman apa namanya, penilaian dari manusia ya. Iya. Ya, tapi intinya kita harus totalitas melakukan sesuatu apapun Iya benar. dan taat sama guru. Mm-mm. Jadi gini, Ustadz, saya boleh cerita. Saya yakin, saya salah satu orang yang yakin itu kalau apa yang dikatakan oleh guru itu benar. Iya. Jadi kemarin pertama-tama saya alhamdulillah dalam waktu lupa saya berapa lama itu saya sudah selesai setoran 10 juz nih. Heeh. Kemudian guru saya Abi Lubis itu memerintahkan saya untuk tasmi sekali duduk 10 juz. Oh. Sedangkan waktu jeda yang beliau berikan untuk murojaah 10 juz itu cuman 1 pekan. 1 pekan. Iya. Beliau bilang, "Rian, pekan depan tasmi 10 juz ya sekali duduk." Nah gitu. Heeh. Saya gimana ya? Karena saya yakin. Kenapa beliau nyuruh saya gitu? Karena beliau pasti yakin saya bisa. Iya. Maka saya siap. Saya bilang siap. Patuh. Gak sampai 1 pekan, alhamdulillah 4 hari saya murojaah 10 juz bisa tasmikan. Bisa tasmi. Iya, Masya 10 juz. Allah. Maka itu teman-teman, taat sama guru, jangan pernah membantah dengan guru, siapapun Iya, guru benar. kita ya. Karena ya omongan orang-orang soleh itu kan dia beracun gitu kan. Iya, Apa yang dia betul. omongin dia itu kadang terjadi gitu. Dan benar gitu guru-guru Iya. gitu. Makanya kata Habib Nopel kemarin pas wisuda, kita mau sebanyak apapun ilmu kita, mau sehebat apapun kita, kalau kita tidak khidmah sama guru, itu tidak ada keberkahan katanya. Masya Allah, emang khidmah itu emang harus Iya, nomor 1 memang ya. penting gitu kan, nomor Banyak 1. banyak itu kisah-kisah orang yang mungkin dari segi akademisi dia tuh kurang ilmunya, tapi karena dia taat khidmah kepada gurunya, entah itu membantu gurunya lah, ya. Tapi Allah bisa mengangkat derajat dia tuh. Bener. Tidak mesti dengan kepandaian dia, Iya. tapi Allah bisa transfer. Itu mudah banget bagi Mudah Allah tuh, banget. mudah banget. Iya. Maka itulah teman-teman, harus taat sama guru, Iya. khidmah. Jadi kuncinya bagaimana gitu kan menjadi tutorial ya. Tutorial menjadi santri terbaik gitu kan. Masya Allah. Ya ini nggak harus, maksudnya niat kita tetap karena Allah gitu kan. Orang mau nilai Betul, kita baik atau segala Benar. macam ya itu terserah. Kita pokoknya tujuan kita lillah gitu kan. Iya, benar. Jadi yang dilakukan sama Bang Rian atau Mas Rian atau Ustadz Rian ini ya Bang Rian ini ya itu patuh dan tunduk gitu kan sama guru. Apa yang diperintahkan sama guru kita harus lakukan gitu. Karena nggak mungkin guru nyuruh jelek gitu kan, jarang gitu kan ya. Guru benar, nyuruh benar, jelek benar. gitu. Jarang-jarang. Oke. Jadi nah terakhir nih, harapan kedepannya itu apa sih untuk seorang Rian Maulana gitu kan? Apa saya pengen jadi ulama besar gitu kan, atau jadi hafiz yang Insya Allah gitu kan, yang menghafal hadis segala macam gitu, Masya Allah. atau gimana? Ya tentunya setiap orang punya harapan. Saya juga tidak punya harapan tertentu nih Ustaz. Saya mau menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas Anfa'uhum linnas. Masya Allah. Jadi ya gitu, kita bermanfaat tidak hanya mesti dalam satu bidang aja. Mungkin saya setahun sudah belajar Al-Quran. Iya. Bisa saja saya mengajarkan Al-Quran ya. Tapi kalau memang
ada peluang lain untuk saya bermanfaat. Contohnya, alhamdulillah kan saya sekarang dimanahin di MDO tuh. Iya. Jadi tim MDO, Mafaz Dakwah Organizer. Jadi kita bisa berdakwah juga. Maka kebermanfaatan kita itu tidak hanya mesti dalam satu bidang doang. Jadi kita bisa terjun ke bidang lain dan itu tujuannya untuk bermanfaat untuk orang lain. Jadi, pastinya maka itu pastinya bermanfaat untuk agama, Benar. untuk negara gitu kan, Benar. untuk manusia. iya. Masya Allah. Jadi cita-cita Bang Rian ini, Masya Allah, simple tapi mulia. Ingin jadi orang yang bermanfaat gitu ya. Insya Allah. Pokoknya Iya. intinya tuh teman-teman, apapun yang kita geluti, misalkan teman-teman nih di bidang apa gitu, itu usahakan bidang tersebut menjadi bermanfaat bagi orang lain. Tidak Iya, mesti iya. sebagai mungkin guru Quran atau mungkin teman-teman passionnya di mana. Contohnya Ustadz Ardoni mungkin sebagai YouTuber nih. Ya. Jadi usahakan YouTube-nya itu bermanfaat bagi orang Bermanfaat, lain. iya, Maka itulah orang-orang akan dikenang itu adalah bagaimana ia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Iya, Gitu, benar, benar. karya-karyanya Berarti bermanfaat. kita, ya tujuan kita jadilah sebaik-baik manusia, sebagaimana khairun nas anfa'um linnas gitu Masya ya. Allah, iya. Iya. Jadi Masya Allah ya, cita-cita yang sangat mulia sekali oleh Bang Rian ini, ingin jadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi di mana aja, dimanapun tempat kita berada, jadilah orang yang bermanfaat. Skill Iya. kita di fotografer, Iya. jadilah fotografer yang bermanfaat bagi agama, negara, Benar, dan iya. orang banyak Iya, gitu iya. kan. Masya Allah. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bang Rian ya, yang sudah bersedia untuk sharing-sharing, berbagi bersama kita. Semoga sharing ini bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Semoga berkah ilmunya dan sehat selalu ya Bang Rian ya. Amin, ya amin. rabbal Ustadz alamin. juga begitu. Iya, Semoga semua kita sehat ya. selalu dan semoga podcast ini bisa memberi yang pertama tadi apa? Kebermanfaatan Iya, bagi orang lain. kebermanfaatan benar-benar. Dan tips juga untuk teman-teman yang mau yang mulai memasuki atau pingin masuk ke pondok Iya. gitu, merasakan gimana sih dunia pondok ini, bisa silahkan tonton video ini teman-teman ya. Iya. Maka di sini terdapat banyak pelajaran lika-liku seorang santri. Mungkin teman-teman bisa coba. Percaya kalau dunia pondok itu tidak semengerikan yang diceritakan oleh orang-orang Iya, luar. benar. Silahkan coba masuk ke pondok. Oke, ya. Jadi itu teman-teman kisah-kisah inspiratif dari Bang Rian, lika-liku menghafal dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat dan banyak sekali pelajaran yang telah beliau ceritakan. Semoga teman-teman bisa ambil dan bermanfaat bagi kita semua. Intinya jadilah orang yang bermanfaat gitu ya, Iya, dimanapun benar, kita benar. berada. Terima kasih teman-teman. Dukung podcast ini untuk terus berkembang, maju, dan channel YouTube ini juga agar terus bisa menghibur, menginspirasi teman-teman. Dan jangan lupa caranya ya seperti biasa gitu kan, subscribe, like, dan komen, dan share juga teman-teman. Oke, Bang Rian, terima kasih banyak Bang Rian ya. Semoga Baik, sehat sama-sama, selalu Ustadz. dan Amin. dilindungi Allah Subhanahu wa Amin, taala. antum juga Amin, ya begitu. Rabbal. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin ini saja podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM Bincang bareng Mapas.